Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Novaldi dari kelas SI 4609 dengan NIM 12022220065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kelompok saya berjudul beradaptasi dengan lingkungan baru untuk syarat UAS mata kuliah, kepemimpinan, dan komunikasi interpersonal. Di sini ada daftar nama dari kelompok kami, kelompok 8, yaitu Muhammad Attar Gifari, Muhammad Naufal Danuwijaya, Nicholas Alexander, dan saya sendiri Muhammad Fakih Novaldi. Pertama ada bab 1 atau pendahuluan, yang mana isinya adalah latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang sering berinteraksi serta membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia dapat berkembang dan bertahan hidup melalui kerjasama dengan orang lain. Hal inilah yang menjadikan manusia harus bisa beradaptasi di lingkungan dia berada. Penyesuaian diri merupakan hal wajar yang harus dilakukan ketika seseorang individu memasuki lingkungan dan situasi baru. Hal ini terjadi karena pada dasarnya manusia beradaptasi dengan dua alasan, yaitu perilaku orang lain yang memberikan manfaat dan ingin diterima secara sosial dan menghindari celaan, menurut Sears 2006. Selanjutnya, dalam kehidupan, manusia pasti menghadapi lingkungan-lingkungan yang berbeda dengan pernah yang dialami sebelumnya. Tidak heran, seseorang mengalami proses culture shock dalam menghadapi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang sebelumnya. Culture shock adalah tuntutan penyesuaian yang dialami individu pada level kognitif, perilaku, emosional, sosial, dan psikologi ketika seseorang berada di budaya yang berbeda. Ketika pertama kali mereka melakukan interaksi di lingkungan yang berbeda tersebut, biasanya individu merasa aneh, berbeda, dan yang lainnya. Contoh dalam kehidupan, adaptasi mahasiswa baru di perguruan tinggi adalah hal yang penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Pada awalnya, mahasiswa baru mengalami culture shock karena perbedaan budaya, cara belajar, komunikasi, interaksi, dan bahasa. Culture shock dapat menyebabkan tekanan dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan baru. Keadaan ini juga berlaku di lingkungan akademik, terutama pada tahun pertama kuliah yang merupakan masa transisi dan penyesuaian dengan tuntutan sosial dan akademik universitas. Dalam sebuah penelitian yang kami lakukan di jurusan Sistem Informasi, sekitar 50% mahasiswa memilih-milih teman dan membentuk kelompok sendiri, sehingga mereka terpisah dari teman-teman lain dan kurang kompak. Beberapa mahasiswa juga introvert dan dijauhi oleh teman-temannya. Mereka kesulitan mengungkapkan gagasan dan memahami orang lain. Hambatan juga terjadi saat diskusi kelompok, di mana pendapat tidak diterima dengan baik karena kesulitan dalam menangkap dan menyampaikan inti komunikasi. Salah satu faktor paling penting dalam komunikasi adalah komunikasi interpersonal antara komunikator dan komunikan. Keefektifan komunikasi interpersonal terjadi ketika kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi pesan dan dapat berlanjut. Namun, jika komunikasi kurang efektif, tujuan komunikasi tidak tercapai karena pesan tidak diterima dengan baik oleh komunikan. Mahasiswa perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, bertemu orang-orang baru, dan menyesuaikan diri dengan perubahan budaya. Hal ini juga melibatkan penyesuaian dalam berkomunikasi untuk mengatasi perbedaan yang ada. Identifikasi masalah. 1. Mahasiswa masih memilih-milih teman di lingkungan kampus. 2. Mahasiswa belum mampu beradaptasi dengan bersosialisasi dengan baik. 3. Mahasiswa masih terbawa kebiasaan saat di daerah sendiri dalam hal berkomunikasi. 4. Mahasiswa kurang mampu dalam menangkap dan menyampaikan inti dari komunikasi. 6. Maksud saya 5. Mahasiswa mengalami culture shock akibat perbedaan budaya di lingkungan baru. 6. Mahasiswa belum terbiasa dengan perubahan dan kebudayaan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. 7. Mahasiswa memiliki kesulitan dalam memaknai dan menerima pesan yang disampaikan dalam komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir, mahasiswa perlu melakukan penyesuaian diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan dan budaya yang baru. Rumusan masalah. Berdasarkan yang kami sampaikan di atas, dapat dirumuskan masalah apakah yang terdapat pengaruh komunikasi yang mempengaruhi mahasiswa dalam beradaptasi di lingkungan baru, khususnya di lingkungan kampus.
bagaimana hambatan-hambatan komunikasi yang dialami oleh mahasiswa dalam beradaptasi, apakah kemampuan berkomunikasi yang kurang efektif memengaruhi proses penyesuaian diri mahasiswa dalam lingkungan baru, apakah terdapat perbedaan dalam kemampuan berkomunikasi antara mahasiswa yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru dan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses adaptasi? Tujuan: berdasarkan uraian rumusan masalah, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat yang memengaruhi mahasiswa dalam beradaptasi, serta terdapat strategi dalam mengatasi kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan baik. Bab 2, yaitu landasan teori. Pertama, adaptasi sosial. Teori ini mengemukakan bahwa individu manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru melalui penyesuaian sosial. Argumen ini menjelaskan bahwa manusia akan melakukan perubahan perilaku kognitif dan emosional untuk mencapai kesesuaian dengan lingkungannya. Dalam konteks mahasiswa baru, adaptasi sosial berhubungan dengan kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru di lingkungan perguruan tinggi. 2. Culture shock. Konsep culture shock merujuk pada perasaan kebingungan, ketidaknyamanan, dan ketidaksesuaian yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan budaya yang berbeda. Culture shock terjadi ketika individu menghadapi perbeda-bedaan dalam nilai-nilai, norma sosial, tata cara, dan cara berkomunikasi di lingkungan baru. Konsep ini menjelaskan tantangan yang dihadapi mahasiswa baru atau mahasiswa yang berganti lingkungan akademik. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan, informasi, dan makna antara individu-individu yang saling berinteraksi. Efektivitas komunikasi interpersonal melibatkan kesesuaian makna yang dipahami oleh komunikator dan komunikan, serta kemampuan pesan untuk diterima dan dipahami dengan baik. Dalam konteks mahasiswa baru, kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif sangat penting untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan lingkungan akademik secara umum. Penyesuaian sosial. Konsep penyesuaian sosial menjelaskan proses adaptasi individu terhadap lingkungan sosial baru. Proses ini melibatkan perubahan perilaku, pemahaman nilai-nilai sosial, pembentukan hubungan interpersonal, dan pembentukan identitas dalam lingkungan baru. Dalam konteks mahasiswa baru, penyesuaian sosial melibatkan kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi, membentuk jejaring sosial, dan menyesuaikan diri dengan norma dan tuntutan akademik. 6. Motivasi sosial. Pada argumen motivasi sosial menjelaskan bagaimana kebutuhan akan penerimaan sosial dan hubungan interpersonal memengaruhi motivasi individu. Manusia cenderung berusaha untuk diterima dan diakui oleh orang lain, sehingga mereka akan melakukan penyesuaian dan perubahan perilaku untuk memenuhi ekspektasi sosial. Sebagai mahasiswa baru, motivasi sosial berperan dalam upaya untuk diterima dan bergaul dengan baik di lingkungan perguruan tinggi. Lanjut pembahasan. Adaptasi di lingkungan yang berbeda adalah pengalaman yang umum terjadi. Meskipun terdapat perbedaan dalam komunikasi dan budaya, manusia selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Adaptasi atau penyesuaian diri diperlukan ketika memasuki lingkungan baru. Adaptasi merupakan usaha untuk mengatasi kesulitan dan hambatan yang ada. Dalam riset kami, ditemukan bahwa banyak mahasiswa yang melakukan migrasi untuk melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih baik. Mereka mencari universitas terbaik dan ingin mendapatkan pengalaman hidup mandiri di daerah baru. Adaptasi sangat penting dalam situasi ini. Beradaptasi dengan lingkungan baru penting karena melibatkan kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi dan berkontribusi secara signifikan di lingkungan kampus dan masyarakat. Mahasiswa dihadapkan pada lingkungan pembelajaran yang lebih mandiri, dengan metode pengajaran, jadwal, dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini memerlukan perubahan keterampilan belajar, manajemen waktu, dan adaptasi terhadap standar dan harapan baru. Lingkungan sosial juga membantu mahasiswa membangun jaringan sosial yang kuat, mendapat dukungan, dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang penting. Lingkungan perkuliahan baru memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian, mengelola keuangan pribadi, merawat diri sendiri, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Tahap adaptasi.
Pertama ada tahap pengenalan, yaitu untuk yang pertama mengenali perubahan dan tantangan baru. Mahasiswa perlu menyadari bahwa mereka berada dalam lingkungan yang baru serta berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Mereka harus melakukan perubahan dan meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan lingkungan barunya. Kedua, membuka pikiran terhadap kemungkinan baru. Mahasiswa harus dapat membuka pikiran mereka untuk menerima pengalaman dan peluang baru yang ada di lingkungan baru. Mereka dapat melihat perubahan tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Selanjutnya ada tahap penyesuaian. Pertama, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Di lingkungan kampus, mahasiswa mulai belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan untuk beradaptasi di bidang akademik. Ini dapat meliputi keterampilan akademik, kemampuan sosial, atau keterampilan soft skill maupun hard skill. Kedua, ada mengubah sikap dan perilaku yang sesuai. Sebagai mahasiswa haruslah dapat menyesuaikan sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan baru. Belajar untuk beradaptasi dengan cara baru untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya ada tahap penerimaan dan integrasi. Pertama ada mengadopsi budaya dan nilai-nilai lokal. Di lingkungan baru, mahasiswa mulai mengadopsi dan memahami budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku. Mereka belajar menghormati perbedaan dan beradaptasi dengan kebiasaan lokal. Kedua ada menjadi bagian dari komunitas baru. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam kehidupan kampus dan berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas baru. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan organisasi, berkontribusi pada kegiatan proyek-proyek, dan membentuk hubungan yang kuat dengan rekan mahasiswa dan staf fakultas. Namun, apa yang terjadi jika tahap tersebut tidak dilakukan dengan baik? Jika tahap adaptasi tidak dilakukan dengan baik, dampak negatif dapat terjadi pada mahasiswa. Mereka mungkin mengalami tekanan akademik, sosial, dan emosional yang berlebihan, serta masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan motivasi. Kesulitan menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran baru, tuntutan akademik yang tinggi, dan lingkungan yang tidak akrab dapat menghambat kemampuan belajar dan mencapai hasil yang baik. Dalam lingkungan baru, mahasiswa yang tidak beradaptasi dengan baik mungkin merasa antisosial. Ketika mereka kesulitan membangun hubungan sosial, mereka dapat merasa terisolasi dan kesepian. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan kampus dan mengurangi kesempatan untuk membentuk jaringan komunitas yang kuat. Selain itu, performa akademik mereka juga dapat terpengaruh, termasuk nilai, prestasi, dan kemajuan mereka. Selanjutnya, strategi mahasiswa dalam beradaptasi di lingkungan baru. Pertama, ada membangun jaringan sosial, mencari dan terlibat dengan komunitas mahasiswa dan klub atau organisasi di kampus adalah cara yang efektif untuk membangun jaringan sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan partisipan dalam kegiatan sosial membantu mahasiswa merasa lebih terhubung dengan lingkungan baru dan memperluas lingkup sosial mereka. Kedua, mencari dukungan. Mengidentifikasi sumber daya dan dukungan yang tersedia di kampus adalah langkah penting dalam beradaptasi. Mahasiswa dapat mencari dukungan dari wali dosen, mentor mahasiswa, atau pusat sumber daya mahasiswa. Mereka dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan memberikan panduan untuk berhasil beradaptasi. Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi dan antar budaya untuk memfasilitasi interaksi yang lebih baik dengan teman sebaya atau anggota staf fakultas. Menghadiri seminar atau pelatihan komunikasi dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperluas pemahaman tentang perbedaan budaya. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan, mengatur waktu dengan baik, dan menjaga keseimbangan antara akademik, sosial, dan kegiatan pribadi sangat penting. Mahasiswa perlu mengelola jadwal mereka dengan bijak, mengidentifikasi prioritas, dan menjaga keseimbangan antara tugas akademik dan kegiatan yang menyenangkan. Yang terakhir ada menggunakan sumber daya teknologi. Manfaat sumber daya teknologi seperti aplikasi mobile, platform pembelajaran online, forum diskusi dapat membantu mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan akademik baru.
Ini memungkinkan akses ke informasi, bahan-bahan bacaan, dan dukungan tambahan yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, proses beradaptasi dengan lingkungan baru merupakan hal yang penting bagi mahasiswa, terutama ketika mereka memasuki lingkungan kampus yang baru. Adaptasi memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi, berfungsi, dan berkontribusi secara efektif dalam lingkungan tersebut. Selain itu, adaptasi juga membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan sosial, keterampilan akademik yang diperlukan untuk menunjang masa depan. Berikut adalah saran-saran dari kelompok kami. Pertama, menyediakan dukungan. Institusi kampus dapat berperan menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai untuk membantu mahasiswa dalam proses adaptasi mereka. Ini dapat berupa mentor mahasiswa, layanan konseling, atau pusat sumber daya mahasiswa yang membantu mahasiswa mengalami kesulitan dan tantangan yang muncul. Dua, mendorong kegiatan sosial. Kampus harus mendorong kegiatan sosial dan organisasi mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa membangun jaringan sosial yang kuat dan terlibat dalam kehidupan kampus, seperti membuat festival budaya, bazar makanan daerah, dan lainnya. Acara ini dapat membantu mahasiswa dalam mengenal budaya satu sama lain sehingga membentuk ikatan antar mahasiswa. Tiga, memberikan pelatihan adaptasi. Institusi pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan adaptasi khusus yang membantu mahasiswa memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan penyesuaian budaya. 4. Meningkatkan kesadaran budaya. Institusi pendidikan dapat meningkatkan kesadaran budaya melalui pengenalan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Ini membantu mahasiswa memahami dan menghormati perbedaan budaya yang ada di lingkungan kampus. 5. Membangun kemitraan dengan komunitas lokal. Institusi pendidikan dapat menjalin kemitraan antara dengan komunitas lokal untuk memfasilitasi integrasi mahasiswa dengan lingkungan sekitar. Ini dapat melibatkan kegiatan sosial, proyek bersama, atau kegiatan sukarela yang melibatkan mahasiswa dan anggota komunitas lokal. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.